Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, senang sekali kita bisa ketemu lagi di mata kuliah ekonomi syariah. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang prinsip-prinsip dalam sistem ekonomi syariah. Kita bicara tentang prinsip seperti suatu bangunan yang membutuhkan fondasi. Prinsip itu asas, fondasi yang menguatkan bangunan tentang ekonomi syariah itu. Untuk itu mata kuliah ini penting karena kalau kita mempelajari tentang prinsip, kita akan bisa memahami hal-hal pokok dalam ekonomi syariah. Dan nanti dalam hal pokok ini jabarannya itulah yang akan dibicarakan secara operasional tentang ekonomi syariah. Baik, Yusuf Al-Qaradawi, beliau ini adalah salah satu ulama besar dunia, salah seorang dosen di Universitas Al-Azhar. Beliau mengungkapkan bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, maka ia memiliki 4 nilai pokok. Yang pertama adalah nilai ilahiyah, nilai ketuhanan. Jadi kalau ekonomi syariah itu berkenaan dengan nilai-nilai ketuhanan, tidak hanya berkenaan dengan nilai kemanusiaan. Yang kedua adalah nilai khuluqiyah, nilai akhlak. Akhlak itu tumpuannya pada pribadi, pada individu. Yang ketiga adalah nilai insaniyah, nilai kemanusiaan, humanity, kemanusiaan secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah berkenaan dengan al-wusta, pertengahan. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi itu bicara tentang sistem ekonomi pertengahan antara sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Yang lain menyebut sebagai nilai keseimbangan. Dia berimbang, tidak berat sebelah atau tidak berat sebelah. Jadi dia berimbang karena berada pada posisi yang pertengahan. Kita akan membahas satu persatu tentang 4 nilai ini yang menjadi prinsip pokok dalam sistem ekonomi syariah. Baik, kita mulai dengan nilai ilahiyah. Apa yang dimaksud dengan nilai ilahiyah ini? Ini bermakna bahwa semua sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh kita secara individu pun secara kolektif, seyogyanya sumbernya berasal dari Allah. Jadi ada suatu perspektif bahwa sumber harta, sumber ekonomi yang kita miliki itu asal muasalnya bukan dari upaya manusia itu, tapi dari Allah. Jadi upaya itu hanyalah merupakan sarana saja, sementara sumbernya itu dari Allah. Allah yang memberikan dengan berbagai sarana yang ia punya. Kemudian yang kedua, pemanfaatannya harus sesuai dengan syariatnya, sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, aturan-aturan, hukum-hukumnya. Jadi syariat itu hukum, ya, hukum dalam konteks Islam. Dan tujuannya yaitu mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Jadi dalam perspektif ilahiyah, misalkan kalau kita dapat gaji, ya, pertanyaan sebenarnya gaji itu dari mana? Ada mahasiswa saya tanyakan, kalau kamu dapat gaji sebenarnya sumber gaji itu dari mana? Ya katakan, oh itu dari bendahara. Jawabannya macam-macam. Kalau seandainya kita dapat gaji dan ditantangani di atas kwitansi atau dengan lembaran tertentu melalui bendahara, apakah uang itu berasal dari bendahara? Tidak. Ada yang bilang, oh uang itu bendahara ambil dari bank. Yang bilang bukan, itu uang yang disimpankan oleh pimpinan perusahaan atau organisasi itu ke situ. Jika kita merunut, sesungguhnya akhirnya akan kembali pada Tuhan. Sarananya banyak. Jadi kalau seandainya uang itu diberikan oleh bendahara, bukan berarti bahwa yang punya uang itu bendahara. Begitu juga kalau seandainya yang memberikan uang itu melalui persetujuan pimpinan, maka seyogyanya bukan pimpinan juga yang mempunyai uang itu, tapi Allah. Pemilik sebenarnya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beras misalkan. Kalau orang tanya beras itu dari mana? Oh, beras itu berasal dari ibu saya yang masak. Bilang, oh tidak, saya beli di warung. Orang bilang, oh tidak, saya pesan dari perusahaan ini. Perusahaan bilang, oh tidak, ini berasal dari sini. Jika terus oh tidak, ini berasal dari padi bilang, oh tidak, dari
tanah bilang oh tidak ini dari benih bilang oh tidak ini, runut terus menerus. Kalau dicari terus menerus kita akan sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa segala sumber daya ekonomi yang kita dapat dan kita miliki hari ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepemilikannya adalah milik Allah, bukan milik manusia. Kita hanya berikan amanah dengan berbagai cara. Ada satu nyanyian yang sangat menarik yang ditinggalkan oleh para pendahulu kita yang menjadi pelajaran buat kita, tentang cicak-cicak di dinding. Jadi lagu cicak-cicak di dinding kurang lebihnya seperti ini. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap langsung dimakan. Antara cicak dan nyamuk itu dua makhluk memiliki karakteristik yang berbeda. Cicak karakteristiknya merayap, nyamuk memiliki karakteristik berterbangan. Tapi cicak ditakdirkan rezekinya melalui nyamuk. Nyamuk adalah rezekinya cicak. Apakah cicak yang berterbang mengejar nyamuk? Tidak. Nyamuk itulah yang kemudian mendekati cicak. Itu hakikat rezeki. Jadi kalau kita bekerja sebenarnya upaya kita itu kecil sekali. Kasih sayang Allah yang lebih besar, kasih sayang Tuhan yang lebih besar ketika kita mendapatkan sesuatu. Sama seperti ketika kita mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Apakah karena orang tua itu sayang? Tidak, karena Allah menitipkan kasih sayangnya melalui orang-orang tua kita, bukan melalui orang tua kita. Jadi kita menyukai orang tua kita bukan karena bentuk fisiknya, tapi kita menyukainya karena kasih sayangnya. Kenapa kita menyukai kasih sayangnya? Sebenarnya bukan kasih sayang orang tua itu yang kita rindukan, kasih sayang Tuhan ya, yang pada saat itu serananya memang dititipkan oleh orang tua kita, walaupun kasih sayangnya terbatas dibandingkan dengan kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Ini perspektif asal dalam konsep ilahiyah atau ketuhanan. Karena kita bicara tentang ekonomi syariah, maka ekonomi syariah itu landasannya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kehendak Tuhan yang tergambar dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam surat Al-Hadid Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mulkus samawati wal ardi wa ilallahi turja'ul umur. Kepunyaannya adalah kerajaan langit dan bumi, dan kepadanya lah dikembalikan segala urusan. Jadi Allah punya segala sesuatu, bukan milik kita. Jadi kita yang titip, Allah yang memiliki segala sesuatu di langit maupun di bumi. Sumbernya dari sana. Kemudian yang berikut, konsep ilahiyah ini dalam memanfaatkannya pun harus sesuai dengan syariahnya, sesuai dengan hukum-hukumnya. Dalam Islam dikenal dengan 5 hukum: wajib, sunnah, makruh, wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Haram, ini keliru, tertulis sunnah. Jadi ini yang diatur, mengutamakan yang wajib dulu, setelah itu yang sunnah. Wajib, sunnah, makruh. Yang perlu dihindarkan adalah yang haram, kemudian yang makruh. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang ini. Apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan mendapat dosa, seperti menafkahi orang tua, menafkahi keluarga. Kalau kita bekerja untuk nafkah orang tua, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia tidak kerjakan, dia bermalas-malas, maka dia akan mendapatkan dosa. Sunnah itu jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Sifatnya anjuran seperti infak, sedekah, memberikan hadiah, dan seterusnya. Kemudian yang haram ini jika dikerjakan mendapatkan dosa, seperti menipu, riba,
berbohong, berlaku tidak adil, dan seterusnya, ini dilarang. Kemudian yang makruh ini adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Jika dilakukan tidak berdosa, tapi jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Kemudian yang mubah, ini yang paling banyak. Jadi asal segala hukum itu adalah mubah. Kemudian ada yang diwajibkan, ada yang sunnah, ada yang haram, dan seterusnya. Jadi yang mubah ini perkara yang tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa, yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala, seperti jual beli, termasuk diantaranya makan minum, rekreasi, dan seterusnya. Ini termasuk dalam kategori mubah. Jadi dalam sistem ekonomi syariah, ketika Anda mendapatkan sumber-sumber ekonomi, maka pemanfaatannya harus memperhatikan hal ini. Dan ini tidak ada dalam sistem ekonomi kapitalisme maupun sistem ekonomi sosialisme. Mengatur mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang boleh dan tidak boleh, itu tidak ada. Dan ini absolut, tidak terikat oleh waktu dan ruang. Jadi siapa saja yang menggunakan sistem ekonomi syariah, dimanapun dia, kapanpun dia, akan patuh pada 5 standar ini. Dia akan patuh pada 5 standar ini. Kemudian tujuannya, tadi sumbernya tadi Allah, pemanfaatnya sesuai dengan syariah, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, bukan ridha manusia. Jadi kalau ada yang mau menyumbang kemudian punya kehendak, niat untuk mendapatkan pujian, maka menjadi tidak berguna. Walaupun sumbangannya kecil, tapi kalau niatnya untuk mendapatkan ridha Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Jadi dalam ekonomi syariah itu tidak hanya berkenaan dengan hal-hal fisik, tapi juga berkenaan dengan hal-hal yang bersifat non fisik. Hati pun itu menjadi standar baik atau tidak baiknya seseorang dalam pemanfaatan sistem ekonomi. Dijaga betul. Kamu memberi, kamu setelah memberi lupa. Rasulullah memberikan penegasan, memberi dengan tangan kanan seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui. Saking ikhlasnya itu memberi dalam sistem ekonomi Islam, ekonomi syariah. Jadi mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Baik, dalam Al-Quran dan hadis banyak menegaskan tentang ini. Misalkan dalam surat Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi dalam konteks Islam memang penciptaan segala makhluk ini tujuannya adalah supaya beribadah kepada Tuhan. Kemudian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Jadi perkara hati pun diatur dalam sistem ekonomi syariah, tidak hanya berkenaan dengan satu transaksi saja yang diukur secara faktual, tapi berkenaan dengan hal yang bersifat non fisik pun menjadi standar baik atau tidak baiknya sesuatu. Jadi segala amal perbuatan, segala amalan tergantung pada niatnya. Kalau niatnya untuk mendapatkan pujian, dia dapatkan pujian, dia tidak mendapatkan pahala. Jika niatnya untuk mendapatkan perhatian, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Yang kedua adalah nilai akhlak atau khuluqiyah. Nabi Muhammad bersabda, innama bu'istu lutamiyas solihal akhlak, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi Nabi Muhammad akan tegaskan bahwa dia itu diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Akhlak itu perilaku, sikap individu secara pribadi. Dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang paling baik ini adalah akhlak yang bagaimana? Akhlak yang dikehendaki oleh
Allah, bukan Allah ya. Akhlak yang dikehendaki oleh pribadi-pribadi, dikehendaki oleh manusia itu sendiri, tapi dikehendaki oleh pribadi. Contoh, akhlak makan dan minum. Akhlak makan dan minum, bagaimana akhlaknya? Dalam dalam Islam tegaskan bahwa makan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Seperti orang yang berpuasa kemudian dia berbuka makannya berlebihan, maka itu tidak termasuk dalam akhlak. Itu akhlak yang tidak terpuji. Akhlak yang terpuji adalah ketika dia makan dia tidak berlebihan. Akhlak yang lain misalkan Rasulullah bilang, makanlah kamu pada saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu akhlak. Jadi dalam setiap ibadah, seperti orang sholat, akhlak seorang orang yang sholat itu apa? Khusyuk. Dia harus khusyuk, dia harus fokus. Dia tidak hanya memikirkan bagaimana dia berhubungan dengan Tuhan saja, tidak memikirkan yang lain. Ini berbicara tentang akhlak. Oke. Salah satu akhlaknya adalah seperti akhlak memenuhi janji. Kalau kita sudah membuat perjanjian, maka kita wajib untuk memenuhi, itu akhlak. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Ini akhlak yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan akhlak yang dikehendaki oleh pribadi-pribadi. Yang berikut adalah nilai insaniyah, nilai kemanusiaan. Apakah ekonomi syariah itu hanya memberikan dampak kepada pribadi saja, atau memberikan dampak kepada manusia secara menyeluruh, secara global? Ini akan menjadi penjelasan tentang nilai insaniyah dalam sistem ekonomi syariah. Ya, salah satu, banyak sekali penjelasan bahwa dalam ekonomi syariah sangat memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan. Contohnya dalam surat An-Nisa dikatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala. Jadi dilarang untuk memakan harta anak yatim. Inilah aspek-aspek kemanusiaan. Sama juga seperti orang yang memungut zakat. Zakat itu diperuntukkan untuk siapa? Tidak boleh dikasih kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Dia harus ditujukan kepada fakir miskin, janda, para pengelola amil, orang yang sedang bepergian. Jadi memang dibutuhkan untuk orang-orang yang betul-betul dibutuhkan. Ini diatur secara detail tentang hal ini, tidak mengambang. Kalau hari ini misalkan ada BLT yang dibagi dan terjadi kecurangan, ada yang masuk dalam keluarga dikasih, ada yang tidak termasuk dalam keluarga tidak dikasih, ada yang butuh tidak dapat bagian dan seterusnya. Itu ya. Itu dalam ekonomi syariah, misalkan zakat diatur. Orang menggunakan prinsip ini, kapan dan dimanapun dia akan memiliki standar yang sama, bahwa penerima zakat itu siapa-siapa, itu bisa. Zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan jembatan, tidak boleh. Zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan waduk, tidak boleh. Peruntukannya jelas, tidak bisa diubah-ubah, konkret. Bagi fakir miskin, para janda, orang yang sedang dalam, para musafir, ya, tidak bisa diganggu-gugat, itu sudah mutlak. Jadi aspek-aspek kemanusiaannya sangat tinggi dalam sistem ekonomi syariah. Ya, ini seperti tentang zakat, bahwa pemanfaatannya untuk orang-orang miskin, gitu ya, para budak, mereka yang berhutang. Jadi orang yang berhutang, jadi zaman dahulu ketika bulan puasa misalkan, orang-orang kaya kan datangi orang-orang miskin kemudian bertanya, kalian punya hutang enggak? Ada, hutangnya sama siapa? Si fulan. Maka ia kemudian melunasi hutang-hutang orang itu. Dan itu dianjurkan dalam sistem ekonomi syariah. Jadi apa harta yang dia miliki tidak diperuntukkan untuk kepentingan dia secara pribadi, tapi di sana ada kewajiban dan bagian orang lain yang harus dipenuhi dari harta yang dia miliki. Inilah aspek
humanity atau aspek kemanusiaan dalam sistem ekonomi syariah. Yang terakhir adalah nilai tawazun, kalau wustoh nilai pertengahan, nilai keseimbangan. Sistem ekonomi syariah berada pada posisi seimbang, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dia berada pada posisi yang seimbang. Jadi sistem ekonomi syariah tidak hanya satu ilmu, tapi dia perlu amal, perlu dipraktekkan. Tidak hanya berbicara tentang jasmani, bahwa ekonomi itu memenuhi kebutuhan berkenaan dengan makan dan minum saja, tapi berkenaan dengan ketenangan hidup, tentang amal, tentang niat yang baik, diatur secara keseluruhan. Ekonomi syariah juga tidak hanya berbicara tentang sosial saja, sebagaimana sistem ekonomi sosialisme, atau individual saja sebagaimana sistem ekonomi kapitalisme, tapi dia membicarakan keduanya. Ada bagian sosialnya dan ada bagian individualnya, diatur secara baik, tidak dominan pada salah satu. Dia tidak hanya berbicara tentang dunia, bahwa ekonomi itu terkait dengan hal-hal memenuhi kebutuhan dunia saja, tapi dia berkenaan dengan long term, kehidupan jangka panjang. Apa yang dia tanamkan hari ini, yang dia petik tidak hanya di dunia, tapi di akhirat kelak. Dia tidak bicara tentang tanggung jawab, tapi juga pertanggungjawaban, bahwa ketika dia makan harta itu, dia dapat harta, dia makan selesai perkara, tidak, tapi dia akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Dia juga bicara tentang hak dan tanggung jawab. Ada hak dia di balik harta itu, dan ada tanggung jawab juga dia di balik harta atau sumber-sumber ekonomi yang dia kuasai. Jadi ada aspek tawazun, ada keseimbangan di dalamnya dan menyeluruh dalam sistem ekonomi syariah. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan pada mata kuliah ini untuk sesi prinsip-prinsip ekonomi. Jadi secara menyeluruh ada akidah, ini ilahiyah, kemudian akhlak. Ada yang mengatakan bahwa kemanusiaan juga termasuk di situ, akhlak, kemudian syariah, hukum. Ini adalah prinsip dasar dalam sistem ekonomi syariah. Sekian, terima kasih atas segala atensinya. Jika Anda punya pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.